Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama di channel JVDK. Oke, seperti biasa kita akan kembali membahas tentang episode terakhir Omega. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode yang ke-15 yang berjudul Pak Pelindung. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan, kita coba flashback terlebih dahulu ya dari episode pertama. Karena episode 15 ini membuka tentang flashbacknya Ultraman Omega yang sempat terlupakan karena amnesia pada saat itu. Jadi sesuai yang kita duga bahwa di antara semua dari monster meteor, salah satunya adalah Valganes, adalah salah satu teman dari Ultraman Omega yang merupakan seperjuangan untuk menghadapi Zovaras yang memiliki tujuan lain sejak kejadian planet ya, dimana para makhluk Genesis itu dihancurkan oleh Ultraman Omega. Nah, karena ulah Ultraman Omega ini, si Zobras tidak terima akan perilakunya Omega yang membuat makhluk Genesis itu hancur dalam satu planet. Dan pada akhirnya si Zobras membuat rencana lain ya, dimana si Genesis itu tetap hidup abadi. Dan siapa saja sangka dalam serangan dari Zobras, si Omega itu sampai terdampar ke bulan. Jadi mana disitulah pertarungan Zobras dan juga Omega tidak terelakkan, yang dibantu oleh ketiga monster meteor yang membantu untuk mengalahkan Zobras. Dan di sini juga diceritakan ya bagaimana si Valganes itu dicuci otak atau dikendalikan oleh si Zobras, yang dimana dengan adanya bagian inti di dadanya itu membuat Valganes itu terperangkap dalam pengendaliannya Zobras untuk menyerang balik Omega. Dan si Rekenes dan juga Tridoran juga sempat mengalami apa yang dialami Rekenes, ya pada akhirnya melihat situasinya semakin kacau. Pada akhirnya si Omega mengamankan Rekenes dan juga Tridoran untuk terhindar dari pengendalian manipulasi oleh Zobras. Sayangnya si Valganes tidak sempat menyelamatkan diri dari pencucian otak oleh si Zobras, yang pada akhirnya menjadi milik Zobras. Yang di sini juga diperlihatkan ya tentang, gue kurang tahu sih ini ketakutan Omega atau bagaimana, tapi di sini diperlihatkan point of view-nya Omega di saat dia terkena atau kalah oleh Zobras karena memegang kendalinya Valganes dengan bentuk senjatanya. Dan disitulah si Omega menyadari dan mengenai ingatan yang sempat hilang itu pada akhirnya pulih kembali, yang membuat dirinya itu dihantui oleh rasa takut akan Zobras. Lalu semuanya pun diceritakan kepada si Kose tentang ingatan yang baru saja ia dapatkan tentang begitu bahayanya si Zobras. Kemudian setelah menerangkan cerita dari Stratos tentang ingatan yang sudah ia dapatkan, padanya si Kose pun meminta pertolongan dari seseorang untuk bisa menyelesaikan masalah si Stratos dan juga Kose yang ikut membantunya. Ya, tidak lain kalau bukan si Busayuki yang membantu dan juga bersiap untuk menyelesaikan semua masalah yang dimiliki oleh si Stratos ataupun si Kose ya, meskipun secara tidak langsung sih, yang dimana si Busayuki masih belum mengetahui tentang si Kose dan Stratos yang biasanya selalu melakukan suatu aksi dalam menghadapi suatu ancaman seperti monster gitu. Lalu sikapnya mendengarkan semua permasalahan yang dimiliki mereka semua, termasuk si Kayo. Padahalnya si Bu Sayuki itu oke-oke aja untuk mempercayai apa yang mereka lakukan gitu. Intinya sih Bu Sayuki ingin membantu tentang perencanaan untuk menghadapi makhluk yang bernama Zobras. Hanya saja mereka masih belum mengetahui tentang kelemahan tersebut karena sosok yang dihadapi Stratos pada waktu itu cukup kuat dalam bentuk manusia, belum lagi dalam bentuk ukuran normal yang begitu besar. Tapi
Dalam sisi lain, di sini gue lupa aku bahas ya di episode sebelumnya, dan dimana si Kose mengetahui kelemahan si Zophaas ya, dimana dia begitu lemah terhadap suara burung gagak yang begitu nyaring, membuat si Zophaas tidak bisa bergerak dengan baik gitu, seperti stun gitulah. Begitu juga si Pajanes yang seolah-olah merasakan apa yang didengar burung gagak ya, karena sama-sama motif burung kan ya, makanya si Pajanes itu seolah bisa mendengarkan suara burung yang sejenis dengan monster meteor itu sendiri. Dan pada akhirnya mereka membuat suatu rencana untuk membuat Zophaas itu kepancing ke suatu tempat yang dimana menyediakan suara burung gagak dengan menggunakan speaker yang cukup besar yang disertakan volume maksimal. Lalu mereka masih belum mengetahui tentang cara untuk memancing Zophaas itu ke tempat mana ya. Pada akhirnya yang dimana si Serato sendiri dengan pikiran randomnya itu menunjukkan tempat yang ia tunjuk dalam buku peta ya. Kalau Bu Sayuki sendiri masa begitu percaya dengan apa yang alami oleh Serato seolah memiliki indera keenam gitu. Pada akhirnya mereka melaksanakan operasi tersebut meski secara diam-diam dari nama gue lupa sih namanya sih, yang JDF itu yang begitu random yang dari episode 11 sampai episode 12. Teman-teman soalnya juga ngerti apa yang aku maksud itu. Lanjut di sini mereka melaksanakan operasi ya, dimana mereka ingin memancing Zophaas ke tempat lokasi yang dijaga oleh pasukan JDF. Itu pun harus secara diam-diam sih. Lalu si Serato dan juga Kose menuju ke tempat yang dimana si Serato menuju pada beberapa saat sebelumnya. Di situ pun dalam time skipnya, dimana si Serato sendiri di part itu pada akhirnya Zophaas terpancing untuk berduel kembali untuk mengalahkan si Omega atau membinasakan agar tujuannya itu tercapai demi berkelangsungan hidup para makhluk Genes. Dalam pertarungan itu tanpa berpikir lama, si Omega pun memancing Zophaas ke tempat lokasi yang telah ditentukan untuk memancing Zophaas dengan suara burung gagak buatan dengan suara maksimal volume maksudnya ya. Dan benar saja, di saat si Zophaas mesummon Pajanes yang ia kendalikan untuk mengalahkan Omega, disitulah rencana mereka dimulai. Benar saja, dengan suara burung gagak yang begitu nyaring dengan suara volume yang maksimal membuat si Pajanes berhasil terlepas dari bukan suara sih, tapi dari pengaruh Zophaas yang mengendalikan dirinya itu. Hanya saja di saat ikatan pengendalian itu terlepas, si Pajanes malah kehilangan kendali setelah terlepas dari kejadian itu yang disertakan burung gagak yang begitu mengganggu, membuat si Pajanes menyerang tidak tentu arah ya, termasuk musuh maupun teman gitu, yang membuat sekitar tempat itu yang dipenuhi oleh speaker rusak total karena serangan Pajanes yang kehilangan kendali. Lalu si Kose melihat situasi semakin kacau, pada akhirnya nekatkan diri untuk menyalakan Pajanes dengan kekuatan monster meteor yang dimilikinya, baik dari Trigoron kemudian si Rekinus. Karena pada saat itu juga gue ngira si Kose itu tidak bisa mensummon lebih dari satu, tetapi ada suatu penyebab yang dimana si Rekinus yang sempat disummon oleh Kose yang sempat tidak terjadi apa-apa itu, ternyata si Rekinus itu takut akan kendalinya Zophaas terhadap di monster itu yang membuat ia tidak ingin muncul. Tetapi untuk episode kali ini agak berbeda juga, yang pada akhirnya dengan menyatukan semua kerjasama antara Kose, kedua monster meteor pun pada akhirnya si
Pajanes kembali dalam pengendaliannya diri sendiri, yang sempat melewati Omega yang dikira kembali ke Zofas, tetapi tidak taunya si Pajanes itu berniat merusak tepat dada itu yang merupakan sumber pengendalian terhadap monster itu sendiri. Pada akhirnya berhasil dihancurkan dan Pajanes kembali ke pihak yang seharusnya tempat ia berada. Di sinilah si Kose mensummon si Pajanes untuk membantu Omega mengalahkan Zofas yang telah mengendalikan Pajanes dalam waktu yang begitu lama. Dan tidak pakai lama juga, di sini si Omega mendapatkan kekuatan armor terbarunya yang sebenarnya ini pada masa lalunya si Omega itu sempat memakai armor atau tidak, gua kurang tahu sih. Tetapi di sini debut pertama kalinya Ultraman Omega Pajanes Armor, yang dengan menggunakan senjatanya Pajanes menyerang balik si Zofas yang telah mengendalikan monster itu. Dan tidak pakai lama, dengan kekuatan Pajanes yang begitu kuat menyatukan keempat elemen, pada akhirnya Zofas berhasil dikalahkan. Lalu di sini mereka pada akhirnya berkumpul untuk makan bersama ya. Meskipun di sini terlihat cuma Kose dan Sato yang makan yang begitu lahap karena pasca pertarungan itu. Ya, untuk sementara si Kak Ayu dan juga Bu Sayuki sepertinya mereka menikmati dan juga begitu bahagia bahwa mereka merasakan makanannya begitu lezat, dan juga setelah pekerjaan yang begitu berat yang mereka hadapi untuk misi penyelamatan Pajanes ke Omega. Dan tidak hanya itu saja, si Bu Sayuki juga memberikan seragam kepada ketiga tokoh utama pada serial Ultraman Omega, yang dimana untuk episode berikutnya akan menjadi tim khusus untuk menghadapi ancaman monster berikutnya. Ini mengingatkan gue di serial Ultraman Tiger ya, yang dimana memiliki organisasi kecil itu pada akhirnya berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya Kose dan juga Sato dalam menghadapi ancaman monster. Lalu di sini juga menyebut istilah Ultraman untuk pertama kalinya, karena memang dari episode pertama dan sampai 14 itu tidak ada sebutan Ultraman sama sekali ya, seolah itu begitu jarang banget disebut ya. Dan pada akhirnya di episode 15 ini baru disebutkan tentang istilah Ultraman itu apa. Ya pada akhirnya Omega itulah ada seorang Ultraman yang dijadikan dirinya itu Ultraman Omega sebagai resmi gitu untuk namanya, atau identitas sebagai sosok raksasa cahaya. Jadi untuk itu ending episode 15 cukup menyuruhkan ya, karena di sini diperlihatkan perjuangan dalam penyelamatan Pajanes dari pengaruh Zofas, pada hanya kembali ke tangan yang seharusnya gitu. Dan sebenarnya kita juga tidak bisa memastikan bahwa si Zofas itu dimusnahkan dengan mudah atau tidak ya, karena memang dikatakan rumor si Zofas itu kemungkinan menjadi final boss ya. Ini masih rumor sih, tapi kita lihat aja untuk kedepannya itu benar-benar fakta atau tidak. Kita tentukan jawaban pada masa yang akan mendatang nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya, dan nonton video ini, terima kasih. Semoga terima. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa tuh subscribe di channel YouTube untuk kasih share video. Apabila gue ada kesalahan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon maafkan sosok saya, karena gue bukan waktunya sebenarnya dan sebenarnya hanya sepercita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa next video.